Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Febriansyah dengan 3 digit NIM terakhir 062 dari Prodi Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Febriansyah dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang wireless dan mensimulasikannya. Wireless. Apa itu wireless? Wireless adalah jika dari artikannya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Jenis wireless jaringan nirkabel dapat dikelompokkan ke dalam bermacam-macam jenis jaringan, yaitu WPAN, Wireless Personal Area Network, WLAN, Wireless Local Area Network, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, dan WWAN, Wireless Wide Area Network. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan wireless sebagaimana di bawah ini. Yang satu, pembangunan jaringan yang cepat. 2, mudah dan murah untuk direlokasi. 3, biaya pemeliharaannya murah. 4, infrastruktur berdimensi kecil. 5, mudah untuk dikembangkan. 6, sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. Yang ketujuh, mudah sekali untuk di set up dan juga handal sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Kekurangan wireless, di mana ada kelebihan tentunya pasti ada kekurangan, antara lain yang pertama keamanan atau kerahasiaan data data rentan, yang dua interferensi gelombang radio, 3, delay kelambatan yang besar, 4, biaya peralatan rata-rata mahal, 5, produk dari produsen yang berbeda-beda kadang tidak kompatibel atau cocok, yang keenam, kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca. Artinya kualitas dari koneksi saat cuaca bagus akan berbeda saat kualitas kondisi cuaca buruk kalau dipakai di luar gedung atau ruangan, dan dipengaruhi juga oleh batas-batas dinding gedung atau ruangan. Yang ketujuh, mahal dalam investasinya kalau dibanding dengan menggunakan media kabel. Kedelapan, kemungkinan penyadapan koneksinya lebih besar terjadi jika dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Prinsip kerja wireless. Cara kerja wireless ini disebabkan karena komputer mempunyai build transceiver seperti Berkeley Talkie transceiver yang disebut dengan adapter wireless. Adapter wireless merupakan sejumlah pekerjaan. Yang pertama, mendeteksi apakah terdapat jaringan wireless di sekitar komputer melalui radio, dan juga tuning menghubungkan penerima untuk mendeteksi setiap ada sinyal yang masuk. Setelah ada sinyal terdeteksi, untuk menghubungkannya, yaitu melalui sign dan autentikasi pengguna. Apapun data yang dikirimkan dari komputer atau melalui laptop atau notebook diubah melalui adapter wireless dari bentuk digital OS dan 0, 0S dan 1S menjadi sinyal radio bentuk analog. Oke, selanjutnya akan kita lakukan simulasi wireless pada Cisco Packet Tracker. Oke, selanjutnya kita akan lakukan simulasi wireless. Di sini ada topologi yang kita bentuk yang seperti di contoh diberi sama bagus. Topologinya seperti ini. Kita masuk ke akses point pertama, kita pergi ke config, ke port 1, SSID-nya kita ganti dengan nama IP1, HP1, authentication-nya ke WPA 2PSK dengan diberi password 123456788. Oke, selanjutnya ke akses point 2, lalu ke config, ke port 1, SSID-nya kita ganti AP2, authentication-nya kita disable juga. Keamanan. Lalu kita pergi ke laptop, ke config, ke wireless 0, SSID-nya kita ganti ke HP1 atau 7, lalu authentication-nya ke WPA 2PSK dengan password 123456788. Ke IP configuration-nya kita ganti static dengan IP 192.168.1.129. Subnet mask-nya 255.255.128. Oke, lalu kita ke smartphone-nya.
config wireless, kita pilih SID-nya kita ganti IP2, authentication-nya kita disable, IP configuration-nya static kita kasih IP 192.168.1.130, subnet masknya 128. Oke, lalu cara kita ngetesnya, kita pergi ke laptop, ke desktop, ke command prompt, kita ketik ping dan kita ketik alamat IP dari smartphone tadi, yaitu 192.168.1.130. Jika berhasil, dia akan menampilkan seperti ini. Oke, sekian dari saya simulasi wireless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Febriansyah dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya akan menjelaskan DHCP itu apa dan mensimulasikannya. DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang digunakan untuk distribusi address atau pada jaringan komputer secara dinamis. Dengan menggunakan DHCP, Anda dapat melakukan konfigurasi IP address pada setiap perangkat di jaringan komputer secara otomatis. Fungsi DHCP yang pertama, mencegah terjadinya konflik IP, pembaruan IP secara otomatis, mendukung penggunaan kembali IP. Cara kerja DHCP, agar dapat bekerja dengan baik, DHCP memerlukan DHCP server dan DHCP client. DHCP server bertugas untuk mengelola konfigurasi jaringan komputer yang meliputi satu, penentuan IP gateway, yang kedua penentuan IP DNS server, yang ketiga subnet mask, yang keempat list name. Cara kerja DHCP yang sementara, DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi IP address dari DHCP server sehingga bisa terhubung dengan baik. Komunikasi antara DHCP server dan DHCP client untuk konfigurasi jaringan ini disebut dengan istilah DHCP handshake. Berikut tahapan yang terjadi pada komunikasi tersebut. Yang pertama, discovery. Pada tahap ini, perangkat klien akan mencari DHCP server dengan mengirimkan broadcast packet berupa discover message. Yang kedua, offer. Setelah menemukan DHCP server dan discovery message diterima, maka DHCP server akan merespon dengan offer message yang berisi konfigurasi IP address yang tersedia untuk klien. Yang ketiga, request. Setelah offer message diterima oleh DHCP client, maka klien akan mengirimkan request message yang berisi bahwa klien menyetujui penawaran atau offer message sebelumnya diberikan oleh DHCP server. Yang terakhir, acknowledgement. Pada tahap ini, DHCP server akan mengirimkan DHCP acknowledgement yang berisi informasi konfigurasi IP address serta list time atau lama waktu sewa IP. Selain itu, DHCP server juga akan mengubah status IP yang sudah dipinjamkan ke klien. Sampai tahap ini, klien sudah dapat mendapatkan konfigurasi IP sehingga dapat terhubung ke jaringan untuk berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi DHCP pada Cisco Packet Tracker. Kita menggunakan topologi yang tadi wireless, tapi kita mendapatkan server dan kita sambungkan ke switch. Pertama-tama kita masuk ke server, ke desktop, ke IP configuration, kita setting IP addressnya dengan IP 192.168.1.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, default gateway-nya 192.168.1.254, dan servernya 33.33.33.1. Oke, lalu kita ke service, ke DHCP, lalu kita on kan interface-nya. Sebelumnya yang off kita on kan, kita setting pada default gateway-nya yaitu 192.168.1.254 dan server 33.33.331. Start IP address kita pakai 192.168.1.151, kita ganti yang belakang ini 151. Subnet masknya 255.255.255.128 dan maksimum number of usernya kita ganti ke 50 ini. Lalu kita save. Nah,
kita save, kita close. Lalu kita ke laptop, kita ke desktop, lalu kita yang sebelum static kita ganti di HCP, lalu dia akan dapatkan IP 1922.168.1.152.255.255.255.255.128 di keduanya ini DNS servernya ini. Oke, kita ke smartphone, ini contohnya yang lakukan nanti. IP configuration-nya kan static, ini kita rubah ke DHCP requesting IP, lalu dia DHCP request successful akan mendapatkan IP ini, subnet ini, dapat gateway ini, dan server ini. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum.